Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Thalita Safa Palevi Nugroho, NIM A2101899 dari kelas E. Pada kesempatan kali ini saya akan menarasikan materi tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Sebelum membahas lebih dalam tentang apa sih konsep dasar ilmu ekonomi, alangkah baiknya kita pelajari dulu pengertian ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi sendiri adalah suatu bidang ilmu sosial yang mempelajari segala tingkah laku manusia atas asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi juga dapat dipahami sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas. Selanjutnya ada pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua ada ilmu ekonomi teori, dan yang ketiga ada ilmu ekonomi terapan. Yang akan kita bahas pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Misalnya, gambaran kondisi krisis moneter di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998. Selanjutnya adalah ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Dalam ilmu ekonomi teori dibagi menjadi 2 macam, yaitu ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Yang terakhir ada ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan yaitu analisis teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Jadi, ilmu ekonomi terapan lebih fleksibel, praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi pada bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu. Misalnya, ekonomi di perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan sebagainya. Selanjutnya ada tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi dibagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai kebermanfaatan suatu benda yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan produk dari tangan produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Yang terakhir ada kegiatan konsumsi. Kegiatan ini merupakan kegiatan menggunakan produk, mengambil manfaat yang ada sekali waktu atau secara berangsur-angsur. Produknya pun dapat berupa barang ataupun produk jasa. Selanjutnya saya akan memberikan contoh dari kegiatan produksi. Tertera pada gambar yaitu kegiatan pabrik yang memproduksi mie instan. Yang kedua ada kegiatan distribusi, yaitu sales pabrik mie yang mengantarkan mie ke distributor atau konsumen. Yang terakhir ada kegiatan konsumsi, contohnya adik mengkonsumsi mie yang dibuat oleh ibu. Selanjutnya ada motif ekonomi. Motif ekonomi sendiri merupakan segala dorongan, baik dari dalam maupun luar, yang membuat manusia melakukan suatu tindakan ekonomi. Motif ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada motif bertahan hidup, yang kedua motif mendapatkan penghargaan, dan yang terakhir adalah motif mendapatkan keuntungan. Yang pertama ada motif bertahan hidup. Motif ini berlangsung agar manusia melakukan suatu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka manusia akan melakukan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Dorongan yang sangat manusiawi inilah yang membuat manusia dapat bertahan hidup. Contohnya adalah mendapatkan uang untuk bisa makan. Yang kedua ada motif mendapatkan keuntungan. Motif mendapat keuntungan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang yang dilatar belakangi oleh dorongan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tertentu.
Biasanya yang memiliki motif ini adalah produsen atau para pedagang. Seseorang akan memikirkan cara melakukan penawaran yang menarik guna membuat orang membeli produk yang mereka jual. Dari lakunya produk inilah kemudian sang pedagang dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan. Yang ketiga yaitu motif mendapatkan penghargaan. Dorongan ini membuat seorang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan, baik karena jasa yang dilakukan maupun keahlian kemampuan yang mereka miliki. Selanjutnya yang kita bahas adalah prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi pengertiannya adalah dengan usaha yang seminimal mungkin maka dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Dalam melakukan tindakan ekonomi, seseorang baiknya memiliki prinsip ini agar semuanya berjalan efektif. Selanjutnya prinsip ekonomi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada prinsip membuat prioritas, yang kedua rasional, yang ketiga ekonomis, dan yang terakhir adalah cost dan benefit. Yang akan kita bahas pertama adalah membuat prioritas. Dalam hidup, tentu kita ditawarkan dengan berbagai kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi. Inilah perlunya membuat skala prioritas yang berdasarkan prinsip ekonomi. Manusia selalu dapat membuat urutan kebutuhan mana yang segera dipenuhi dan mana yang bisa ditunda sebentar pemenuhannya. Yang kedua ada rasional. Dalam melakukan tindakan selalu berdasarkan asas akal sehat, tidak semata-mata karena emosi atau menuruti hawa nafsu. Yang ketiga ada ekonomis. Tindakan yang berdasarkan prinsip ekonomis tertentu membuat perhitungan yang cermat dan rencana yang optimal. Dan yang terakhir adalah cost dan benefit. Dalam melakukan sesuatu, seorang memperhatikan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat dari segala kegiatan tersebut. Jadi, jika hendaknya kita membeli suatu barang, hendaknya kita memikirkan harga dan manfaat dari barang tersebut. Apabila manfaatnya baik, maka harga yang dijual akan cenderung lebih tinggi. Manfaat pengaplikasian prinsip ekonomi dalam kehidupan antara lain, 1. Dengan segala pertimbangan yang dilakukan, maka pekerjaan dapat lebih hemat dan cermat, sehingga akan memperkecil kemungkinan kerugian yang dapat dialami. Yang kedua, perencanaan matang mendorong tercapainya tujuan yang diinginkan dengan maksimal. Yang ketiga, kehidupan berjalan lebih baik dengan pertimbangan usaha yang dilakukan dan hasil yang diharapkan. Yang terakhir adalah bertindak dan berpikir secara ekonomis. Sekian narasi yang dapat saya buat tentang materi konsep dasar ekonomi. Bila saya ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.